Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Fitriana Nedi Jamel dengan NIM 19043109, Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, saya tugas Sistem Informasi Manajemen. Untuk soal pertama dari buku Laudon bab 3. Dikatakan bahwa tidak ada yang namanya keunggulan strategis yang berkelanjutan. Apakah kamu setuju? Kenapa atau kenapa tidak? Saya tidak setuju karena keunggulan kompetitif diperoleh ketika perusahaan memperoleh atribut yang memungkinkannya berkinerja pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang lain di industri yang sama. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah keunggulan yang tidak mudah ditinggalkan. Atau mengembangkan atribut atau kombinasi atribut yang memungkinkannya mengungguli pesaingnya. Hal ini dapat mencakup akses ke sumber daya alam atau akses ke sumber daya manusia yang sangat terlatih dan terampil. Ini merupakan keuntungan atas persaingan dan harus memiliki kehidupan. Keunggulan kompetitif adalah penentu utama kinerja superior dan memastikan kelangsungan hidup dan penempatan yang menonjol di pasar. Kinerja unggul adalah tujuan akhir yang diinginkan dari sebuah perusahaan. Keunggulan kompetitif menjadi pondasi. Ini memberi perusahaan kemampuan untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan saat ini atau yang potensial dan memastikan kepemimpinan pasar. Lanjut pada buku yang kedua yaitu Balzan bab 2. Soal yang pertama, bagaimana seorang manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional? Manajer menggunakan otomatisasi untuk memproses tugas manual yang membuatnya lebih efisien dan efektif. Dan kemudian untuk meningkatkan bisnis dengan menyederhanakan atau menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Sedangkan bisnis proses re-engineering adalah untuk menganalisis dan mendesain ulang alur kerja di dalam dan di antara perusahaan dan itu untuk membantu memenuhi kinerja. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara proses yang dihadapi pelanggan dan proses yang dihadapi bisnis. Mana yang lebih penting bagi sebuah organisasi? Proses yang dihadapi pelanggan disebut proses kantor, dan ini berurusan dengan produk atau layanan oleh pelanggan eksternal. Dan proses yang dihadapi bisnis juga disebut proses kantor belakang, tidak terlihat oleh pelanggan eksternal. Proses menghadapi bisnis lebih penting bagi sebuah organisasi. Soal yang ketiga, mengapa manajer perlu memahami proses bisnis? Bisakah Anda membuat kolerasi antara pemikiran sistem dan proses bisnis? Memahami proses bisnis sangat penting dilakukan, karena selain modal, faktor penting lain yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha adalah proses bisnis. Aktivitas tersebut akan membuat kegiatan usaha berjalan secara sinergis. Dengan kata lain, penerapan prosedur yang benar pun mampu membawa usaha berjalan lebih sehat. Korelasi antara keduanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnisnya. Buku selanjutnya yaitu Rainer bab 2. Soal pertama, jelaskan bagaimana IT dapat digunakan untuk mendukung rantai nilai yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda. Model rantai nilai atau value chain model menekankan pada aktivitas spesifik pada organisasi bisnis, di mana strategi kompetitif diaplikasikan dan sistem informasi sebaiknya
ditempatkan untuk menimbulkan dampak strategis. Model ini mengidentifikasikan secara spesifik poin-poin yang memiliki pengaruh penting di mana perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki posisinya di kancah persaingan. Soal selanjutnya, mengapa mungkin sulit untuk membenarkan sistem informasi strategis? Sistem informasi strategis sulit untuk dibenarkan karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tidak memiliki perencanaan memadai mengenai tahapan dan arahan yang harus dilakukan. Yang kedua, strategi dan tujuan tidak jelas ketika akan menerapkan sistem informasi. Yang ketiga, tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem. Yang keempat, ketidakmampuan teknisi TI yang dipekerjakan oleh perusahaan. Yang kelima, ketidakcocokan IT yang dikembangkan oleh teknisi dengan tujuan perusahaan. Lalu yang terakhir, ketidaktahuan manajer perusahaan mengenai IT yang ingin dikembangkan, serta rasa memiliki perusahaan oleh para pengembang IT yang ada di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi strategis sulit untuk dibenarkan. Lalu soal yang terakhir, jelaskan mengapa IT merupakan tekanan bisnis sekaligus pendukung aktivitas respons yang melawan tekanan bisnis. Karena IT merupakan pendorong aktivitas yang melayani komunitas dengan memberikan perawatan pasien yang luar biasa dan untuk membentuk pendidikan. Tujuan Teknologi Development Center digambarkan sebagai langkah strategis yang mengikuti misi UPMC. Secara khusus, TDC digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan solusi baru untuk mengatasi tantangan besar untuk generasi berikutnya. Baiklah, sekianlah penjelasan jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.